akan segera melakukan mobilisasi. Juru bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika Dedi Permadi mengatakan pemerintah tengah bersiap untuk menghadapi kondisi pandemi COVID-19 yang lebih buruk. Menurut Dedi, pemerintah berupaya mengonversi ruang perawatan non-COVID-19 menjadi ruang perawatan intensif untuk pasien COVID-19, terutama pada rumah sakit di Jawa dan Bali. Melihat peningkatan kasus beberapa hari terakhir yang signifikan, pemerintah bersiap untuk menghadapi kondisi yang lebih buruk, di antaranya dengan melakukan konversi ruang perawatan non-COVID-19 menjadi ruang perawatan intensif untuk COVID-19, terutama di rumah sakit di Jawa dan Bali, dengan dukungan peralatan seperti ventilator serta tambahan tenaga kesehatan. Penambahan ruang perawatan pasien COVID-19 juga didukung dengan penyediaan ventilator serta penambahan tenaga kesehatan. Selain itu, pemerintah akan meningkatkan jumlah tempat isolasi pasien. Sementara pemerintah daerah diminta mencari solusi untuk menambah ruang perawatan untuk pasien COVID-19. Kementerian Kesehatan juga akan memobilisasi sumber daya manusia untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan. Menteri Kesehatan akan segera melakukan mobilisasi SDM untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan. Mahasiswa kedokteran tingkat akhir dan calon perawat akan dilibatkan untuk membantu situasi darurat ini. Bapak Ibu sebangsa setanah air. Pandemi COVID-19 telah melanda Indonesia selama 1,5 tahun, tetapi jumlah pasien positif masih terus bertambah. Berdasarkan data dari pemerintah hingga Jumat 9 Juli 2021, terjadi penambahan 38.124 pasien COVID-19 dalam 24 jam terakhir. Tim Liputan, Berita 1. Ya, pemirsa, juru bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemenkominfo Dedi Permadi mengatakan bahwa pemerintah tengah bersiap untuk menghadapi kondisi pandemi COVID-19 yang lebih buruk. Nah, antisipasi yang juga dilakukan pemerintah adalah memperluas pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat di luar Pulau Jawa dan Bali. Nah, 15 daerah di luar Jawa Bali resmi diberlakukan PPKM darurat dan akan berlaku mulai 12 Juli hingga 20 Juli 2021. Untuk membahasnya telah bergabung bersama kita melalui telekonferensi ada Ketua Satgas COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Pak Zubairi Jurban dan juga epidemiolog Universitas Airlangga Pak Windu Purnomo. Bapak-bapak, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Lunch Talk. Saya harapkan Pak Zubairi dan juga Pak Windu dalam keadaan sehat. Selamat siang, sehat. Oke. Baik, Pak Zubairi dan juga Pak Windu, saat ini kita akan berbicara soal bagaimana penanganan pandemi ke depan. Kita dalam kondisi bisa dikatakan kondisi sudah darurat seperti itu, melihat lonjakan COVID-19 dan juga pemerintah juga sudah menyiapkan berbagai skenario ya apabila memang kita mencapai satu angka tertentu. Nah, PPKM darurat sudah diberlakukan Jawa dan juga Bali dan kemudian 15 daerah ditambah lagi dan dilakukan PPKM darurat. Saya ke Pak Zubairi terlebih dahulu. Apa yang harus dilakukan ke depannya selain pemberlakuan PPKM darurat dalam kita menghadapi kondisi lonjakan kasus yang semakin memburuk saat ini? Iya, ini kondisi darurat, kemudian ada PPKM darurat. Tentu yang harus kita kerjakan sekarang memonitor, mengevaluasi apakah kebijakan ini telah dilaksanakan dengan baik dan benar atau belum. Kalau sudah dikerjakan baik dan benar kurang berhasil, ya kemudian dibuat kebijakan baru yang lebih ketat. Kalau ternyata kebijakannya masalah implementasi di lapangan belum baik, ya itu diperbaiki dengan segera. Jadi artinya kuncinya adalah di monitor evaluasi di lapangan. Apakah kebijakan berjalan dengan baik dan benar, karena bayangin saja sekarang itu Indonesia kalau di tingkat dunia dalam seminggu terakhir itu kasus kita menjadi nomor 3 terbanyak di dunia setelah Brazil dan India, yang ketiga Indonesia. Oke, cara kita memonitor perkembangan kasus di suatu daerah itu indikatornya seperti apa, Pak Zubairi?
Ya, dari beberapa hal. Pertama dari jumlah kasus baru harian, kemudian dari positivity rate-nya, kemudian dari keterisian rumah sakit COVID-19, dan juga dari keterisian ICU, dan juga dari bagaimana terkait secara tidak langsung akan kelihatan di situ stok oksigen dan juga obat-obat remdesivir, artinya menunjukkan seberapa siap kita menghadapi darurat pandemi yang akhir-akhir ini. Oke, Pak Zubairi, kondisi terkini hari ini, apakah bisa kita katakan bahwa kita sebetulnya sudah dalam keadaan kolaps untuk fasilitas kesehatan kita dan juga para tenaga kesehatan kita, atau seperti apa kondisinya terkini, Pak Zubairi? Iya, kolaps itu kan artinya kita setengah nyerah gitu kan. Ternyata kan baru saja disampaikan bagaimana pemerintah mengadakan beberapa rumah sakit darurat dengan misalnya mengenai asrama haji, kemudian di Pasar Rumput itu juga menjadi untuk rawat, untuk isolasi, dan itu kan menunjukkan bahwa memang berat, tetapi sudah disediakan jalan keluarnya. Nah, kita harapkan 1-2 hari ini menjadi makin baik. Oke, dari pandangan epidemiolog Pak Windu, bagaimana melihat kondisi saat ini, atau selain PPKM darurat yang juga sudah diberlakukan dan akan diberlakukan di beberapa daerah, apalagi yang harus diperhatikan? Iya, jadi saya menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Prof. Zubairi ya. Jadi kan ada indikator-indikator ya, indikator hulu dan indikator hilir ya. Yang hilir jelas ya, bor itu salah satu, itu yang mengutamakan, itu yang menunjukkan apakah kita ini sudah nyaris kolaps atau masih masih cukup aman ya kan. Dan itu bagaimana? Apakah itu terus-menerus makin meningkat ya, atau bisa terkendali, artinya menyusut kembali sehingga rumah sakit sempat bernapas gitu ya. Dan hulu, karena hilir ini kan tempat penampungan ya, bak penampungan. Kalau air bahnya terus mengalir dari atas ya, air bah dari hulu terus mengalir artinya dari masyarakat, penularan terus terjadi, ya tidak akan bisa. Kapanpun atau seberapa besar pun kita ini meluaskan bak penampungan, tidak akan pernah cukup. Ya, dan akhirnya nanti kolaps, betul, semua kolaps itu nanti ya. Nah, yang di atas itu adalah positivity rate, karena positivity rate itu menggambarkan dua hal sekaligus ya, bahwa sebagai numeratornya, pembilangnya itu adalah jumlah kasus positifnya kan. Jadi kalau makin tinggi ya berarti penularan makin meningkat. Sekaligus memperlihatkan kapasitas kita, respon kita di dalam mencari kasus, case finding, penemuan kasus, yaitu di penyebutnya adalah jumlah testing ya. Jadi dua ini menggambarkan sekaligus ya, respon kita di dalam mencari kasus, karena kasus makin tidak bisa ditemukan makin menjadi sumber penularan di bawah permukaan dan ini menjadi bom-bom waktu baru gitu. Nah, jadi kalau kita melihat kondisinya semuanya naik ini ya, yang di hulu naik, di hilir pun naik gitu. Jadi artinya kita ini kan hari ke-7 ya, hari ke-7 lah kita, ke-7 atau ke-8 ya. Nah, ini harus menjadi bahan evaluasi. Jadi jangan lagi kita ini sibuk memadamkan kebakaran terus ya. Jadi artinya sebetulnya kita melakukan pencegahan ya, yang itu harus dilakukan. Tapi ya kita sudah terlambat kan. Terlambat, sudah terjadi kebakaran besar ya. Tetapi jangan kebakaran ini makin meluas. Nah, jadi artinya hulu ini betul-betul kebijakannya harus proper. Tadi kan Prof. Zubairi mengatakan, kalau perlu memang betul-betul kita mengubah kebijakan yang lebih ketat. Terutama kalau dari sudut saya melihatnya adalah mobilitas ini masih terus terjadi. Ya, di mana orang seharusnya stay at home ya, tetapi orang masih terus berkeliaran di luar, virusnya terus meloncat-loncat melakukan transmisi. Dan ini yang nanti akan makin membebani lagi rumah sakit dan kematian akan meningkat. Itu Mbak Patricia. Oke, Pak Windu,
kita melihat bagaimana penanganan COVID-19 saat ini, kondisinya yang bisa dikatakan upaya untuk meredam lonjakan kasus COVID-19 sebenarnya sudah banyak yang sudah dilakukan. Tapi ini kan juga membutuhkan koordinasi dari semua pihak, kerjasama semua pihak, baik itu dari pemerintah juga masyarakat. Nah, kalau Anda melihat sendiri sebagai seorang epidemiolog, kondisi saat ini apakah masalahnya pada masyarakat yang tingkat partisipasinya, tingkat kedisiplinannya masih rendah, ataukah implementasi kebijakan yang bisa dikatakan masih harus ditingkatkan? Masih banyak hal, Mbak. Pertama tentu isi kebijakannya dulu, ya. Ketentuan di dalam PPKM darurat ini sesungguhnya masih masih ada hal yang seharusnya masih bisa diperketat. Di sana tidak ada pembatasan mobilitas. Tidak ada larangan. Ya, boleh ini tetapi dengan syarat. Nah, itu aja. Tetapi masih boleh. Ya, apakah itu perjalanan dari luar negeri ke dalam negeri, ya, perjalanan dari jarak jauh dari wilayah yang satu ke wilayah yang lain, ya, termasuk yang lokal ya di dalam wilayah sendiri maupun di dalam wilayah aglomerasi juga tidak ada ketentuannya kan, hanya transportasi malah boleh sampai 70% kapasitas. Itu kan bagaimana kita bisa menjaga jarak dengan kapasitas 70%, ya. Kemudian ada tadi syarat-syarat vaksinasi misalnya, bahkan sekarang bandara membuka vaksinasi ya di bandara ya, sehingga orang mau pergi ya itu vaksinasi dulu loh. Sekarang tujuannya apa? Mau meningkatkan vaksinasinya sendiri yang itu masih untuk jangka lama, atau mengurangi penularan yang jangka pendek ini, yang akut ini. Nah, seperti itu misalnya. Tes PCR bisa 2 hari, ya kan? Padahal kalau saya baru PCR tes negatif, 10 menit lagi saya bisa aja tertular, tapi saya sudah membawa surat PCR negatif. Saya masuk pesawat. Ya, kemudian vaksinasinya langsung mau berangkat itu, vaksinasi. Terus apa gunanya untuk mencegah penularan? Tidak ada. Nah, jadi sesuatu yang masih bocor-bocor begitu itu hendaknya ditambal di dalam ketentuannya sendiri dulu, ya, isi kebijakannya, ya, dilihat di review lah, ya, kemudian implementasi. Nah, itu juga implementasi gimana, sesuai nggak dengan yang tertulis. Nah, kemudian bagaimana kepatuhan masyarakat. Nah, itu memang banyak ini faktornya gitu ya, mulai dari isi dari instruksinya sendiri, kemudian implementasinya, sampai bagaimana kita melakukan pengendalian perilaku masyarakat di dalam mematuhi tadi gitu. Ya. Ini masih semuanya menurut saya masih bocor gitu ya. Artinya yang harus dievaluasi lah gitu ya. Artinya Pak Windu seperti ini. Ini bisa dievaluasi gitu. Iya, artinya kita harus melihat dari dua sisi seperti itu ya Pak Windu. Jangan hanya melihat dari sisi implementasinya, tapi juga dari sisi kedisiplinan masyarakat yang bisa dibilang masih kurang seperti itu. Saya ingin tanyakan komentar dari Pak Zubairi menanggapi pernyataan tadi dari Pak Windu terkait dengan kebijakan-kebijakan yang selama ini dilakukan, kemudian juga tingkat kepatuhan kedisiplinan dari masyarakat. Iya, saya bacakan ini peraturan yang nomor 10, transportasi kendaraan umum, angkutan massal, taksi konvensional dan online, dan kendaraan sewa rental diberlakukan dengan kapasitas maksimal 70%. Ini memang saya setuju banget. Jangan begitu dong. Nah, itu menunjukkan bahwa memang mobilitasnya belum dibatasi secara optimal, apalagi maksimal. Jadi kalau misalnya yang 70% itu diganti 25% atau maksimal 50%, mungkin masih sedikit lebih baik. Kan kita tidak mau lockdown total, ya sudah katakanlah 25%. Terus perjalanan jauh juga perlu dibatasi. Saya setuju banget bahwa memang kuncinya adalah bagaimana kita mengurangi secara drastis perpindahan orang dari satu tempat ke tempat lain. Itu salah satu kunci, dan juga tentu kerumunan. Jadi misalnya sekarang ini misalnya kalau dari Jakarta ke Depok, mereka kendaraan mobil sukar nggak bisa tembus. Namun kalau pakai KRL bisa, hanya KRL-nya walaupun sudah berkurang, namun
kenyataan di lapangan tidak banyak dibatasi. Jadi yang naik gerbong berapa, silakan saja. Walaupun sekarang sekali lagi memang sudah lebih rendah jumlah penumpang setiap gerbong dibandingkan 1-2 minggu yang lalu. Jadi memang kita harus pendisiplinan yang tegas. Oke. Baik, aturan terkait mobilitas masih perlu direvisi. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Bapak-bapak tetaplah bersama kami. Pemirsa, kami segera kembali usai jeda.